Dalam beberapa hari belakangan brand roti dan kue ternama di Indonesia Claremont ramai diperbincangkan di media nasional. Itu setelah mencuatnya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seorang influencer yang berprofesi sebagai food vlogger bernama William Anderson alias Codeblu, Coba. Merebaknya kasus ini membuat sang pemilik Claremont, Susana Darmawan, gerah dan memberikan klarifikasi ke publik. Lalu siapakah Susana Darmawan? Ternyata dia adalah pendiri toko retail Matahari Department Store. Dalam sebuah konferensi pers kepada awak media, Susana mengungkapkan perusahaannya pernah ditawari bantuan oleh Codeblu untuk memulihkan nama baik. Namun, ia diminta untuk membayar uang sebesar 600 juta rupiah. Jumlah yang menurutnya tidak masuk akal. Tawaran tersebut muncul setelah video viral yang diunggah oleh Coba menuding bahwa Claremont mengirimkan nastar berjamur ke sebuah panti asuhan. Video itu memicu reaksi publik yang cukup besar, bahkan berujung pada penurunan penjualan dan gangguan arus kas perusahaan. Claremont sempat berupaya mengklarifikasi isu tersebut dengan mendatangi Coba secara langsung. Susana mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mengenal yayasan yang disebut dalam video tersebut. Saya enggak kenal yayasan tersebut dan kita enggak pernah memberikan nastar, ujar Susana dalam wawancara di kanal YouTube Grace Tahir. Ketika menyampaikan bahwa informasi dalam video tersebut tidak benar, Coba sempat menunjukkan iktikat baik dengan menawarkan bantuan untuk memulihkan reputasi Claremont. Saat kami menyampaikan pada influencer tersebut bahwa beritanya bohong, influencer tersebut merasa bersalah, kata Susana. Dan untuk koreksi situasi ini nanti saya kasih bantuan untuk memulihkan nama baik Claremont. Kita happy dong, imbuhnya. Namun, tawaran bantuan itu ternyata tidak diberikan secara cuma-cuma. Pihak influencer kemudian memberikan proposal kerjasama dengan nilai yang mengejutkan, lengkap dengan embel-embel diskon. Tapi setelah itu kami dapat penawaran untuk konsultan fee 600 juta rupiah dengan diskon 350 juta rupiah, jelas Susana. Tak hanya itu, Coba juga menyertakan syarat tambahan yang harus dipenuhi sebelum video hoaks tersebut diturunkan. Dengan syarat kita harus melakukan bla bla bla, baru videonya akan di-take down, tambahnya. Susana menilai permintaan tersebut sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara adil. Kami bertemu, dia kasih penawaran. Kami merasa tidak masuk akal, tegasnya. Merasa perlu menyelidiki lebih dalam, Claremont pun melakukan investigasi internal. Hasilnya mengungkap bahwa nastar yang dikirim ke panti asuhan bukan berasal dari perusahaan, melainkan dari mantan karyawan vendor yang telah diberhentikan karena kasus penipuan. R itu menulis bahwa dia karyawan Claremont, padahal bukan. R ini adalah karyawan vendor Claremont, jelas Susana. Meski video tersebut akhirnya dihapus oleh Coba, dampaknya terhadap Claremont sudah telanjur besar.